Halo semua, selamat datang di Erza Anime Channel. Di video kali ini, Mimin akan memberikan pembahasan kelanjutan cerita dari anime Miyeruko-chan di season 2 nantinya. Itu pun jika ada. Jadi video kali ini akan mengandung spoiler, dan bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler, silakan close video ini. Dan sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya untuk membantu saya mengembangkan channel ini, dan agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke pembahasannya. Anime Miyeruko-chan season 1 telah berakhir, dan cerita yang diberikan dari anime ini cukup bagus. Berbeda dengan genre horor pada umumnya yang rata-rata pure horor, anime Miyeruko-chan juga memberikan ketegangan, terutama pada fanservice-nya, dan komedi yang lumayan menghibur, ditambah dengan beberapa adegan yang menyedihkan. Seperti saat kita mengetahui bahwa ayah Miko ternyata sudah meninggal. Ayahnya ingin sekali mengucapkan permintaan maafnya kepada Miko. Itu benar-benar sangat menyentuh. Kemudian seorang nenek yang pikun menjadi normal kembali setelah tahu peninggalan yang dititipkan oleh suaminya sebelum meninggal. Dan masa lalu dari Zen Sensei yang menyedihkan karena didominasi oleh keinginan dari ibunya sendiri. Selain itu juga anime ini ada unsur supranaturalnya, seperti ketika Miko dan Hana pergi ke sebuah kuil memohon untuk keselamatan diri mereka dari hantu-hantu menyeramkan. Dan setelah itu Miko seperti diberi kesempatan 3 kali oleh penunggu kuil tersebut. Di episode terakhirnya kita kembali dilihatkan oleh Godmother yang sepertinya mencemaskan kedua anak itu, yaitu Miko dan Hana, setelah dikirimi sebuah foto oleh seseorang yang belum diketahui. Di episode terakhir ada sedikit perbedaan dengan di manga, dan malah memang disengaja ada foreshadowing buat cerita ke depannya. Perbedaannya yaitu ada waktu Miko bermimpi di mana dia akan pergi kembali ke kuil itu untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya dengan memberikan sajen. Dan benar, nanti Miko bakal kembali ke kuil itu. Dan juga hantu atau monsternya itu akan menunjukkan jati dirinya persis seperti yang ada dalam mimpi Miko. Selain itu, Miko dan Yuria akhirnya mengakui jika mereka dapat melihat hantu. Cuman, dia ingin menyembunyikannya dari Hana karena ia mudah takut. Di akhir, mereka berjalan bertiga dan di belakangnya diikuti oleh para penjaga kuil itu. Dan akhirnya season 1 berakhir. Nah, nanti di season 2-nya ceritanya akan jauh lebih berkembang. Pengembangannya ini lebih ke arah supranaturalnya, di mana nantinya Miko akan menyelesaikan urusannya dengan para penjaga kuil itu dengan bantuan dari Godmother. Jadi Godmother akan kembali dan akan menemui Miko dan Hana untuk memberitahu kepada mereka jika sebenarnya kuil tersebut tidak ada. Nah, di waktu scene Miko dan Hana ke bioskop untuk menonton film, ini ada sedikit perbedaan lagi dengan di manga. Setelah selesai nonton, mereka itu diikuti oleh seorang pria misterius. Kemungkinan ini nanti akan berubah di anime season 2-nya, menyesuaikan dengan ending animenya. Setelah itu, di manganya, Miko bertemu dengan pria tersebut di toko boneka kelinci Labda. Pria tersebut menawarkan kepada Miko yang menunggu di luar toko sebuah batu jimat yang mempunyai kekuatan. Namun Miko menolak dan Hana pun menemui Miko tapi dia tidak mendapatkan boneka kelincinya karena stoknya habis. Kemudian smartphone orang-orang di sekitar toko berdering termasuk milik Miko dan Hana. Itu merupakan iklan dari acara milik pria tadi yaitu Sindorom. Jadi pria ini seorang paranormal dan juga konten kreator yang membuat video terkait pengusiran hantu dan hal-hal horor lainnya. Dia juga menjual berbagai barang yang dapat mengusir hantu. Tentu saja pria ini juga dapat melihat hantu. Kemudian pria itu menunjukkan kelinci Labda yang dia punya, dan Hana pun kaget karena dia memiliki barang yang ia cari. Hana ingin memintanya pada pria itu, dan pria itu akan memberikannya, namun dia menawarkan Hana untuk memilih batu yang dia bawa. Miko ingin segera mengajak pergi Hana karena dia melihat hantu yang menyeramkan mendekat. Kemudian tanpa sengaja mereka menabrak pria itu dan batu yang dia bawa jatuh berserakan. Hana dan Miko memungutnya dan Miko melihat hantu tersebut berhenti dan kemudian melewatinya. Pria itu mengatakan jika batu itu efektif seperti yang Miko lihat.
Kemudian ia menawarkan lagi kepada Miko untuk bergabung ke membershipnya, tapi Hana mengatakan jika itu adalah modus penipuan. Kemudian Hana mengajak Miko pergi dan meminta kelinci miliknya. Miko masih membawa satu buah batu yang dia pungut dan ingin mengembalikannya, namun pria itu mengatakan kepadanya untuk menyimpannya. Kemungkinan dia akan membutuhkan itu. Setelah itu, Yuria yang sedang menonton video paranormal mengatakan jika video mereka itu palsu, hingga dia menemukan video dari Sindorom. Dan melihatnya jika video itu sungguhan, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenaran dari videonya dengan ikut bergabung membership miliknya. Kemudian Miko ingin pergi untuk ke kuil itu lagi, dan tidak memberitahu kepada adiknya ataupun Hana. Ia datang ke kuil itu sendiri, namun ada yang sedikit berbeda. Dia tidak menemukan jalan ke kuil tersebut, dan hanya masuk ke hutan yang ada di gunung itu. Padahal GPS smartphone miliknya menunjukkan jalan yang sama dengan arah yang ia kunjungi sebelumnya. Ini yang saya katakan jika ada foreshadowing di episode terakhirnya. Di hutan itu seketika muncul banyak sekali hantu yang menyeramkan dan membuat Miko ketakutan. Miko berusaha tidak melihat mereka, hingga kemudian dua penjaga kuil itu muncul. Miko yang menyadari langsung mengeluarkan sesaji untuk mereka dan mengatakan terima kasih sudah menolongnya. Namun, sama seperti di animenya, mereka menolak sesaji itu. Miko menjadi sangat takut karena dia berpikir mereka marah. Dan kemudian, seseorang menepuk pundaknya, dan dia adalah Godmother. Miko terkejut melihatnya. Kemudian Godmother mengatakan untuk mengikuti arahannya untuk keluar dari gunung itu. Akhirnya mereka pun berhasil keluar. Godmother mengatakan kepada Miko untuk tidak kembali lagi ke kuil itu, karena sebenarnya kuil tersebut tidak ada atau tidak dapat dimasuki sembarangan. Kemudian Godmother mengajak Miko beristirahat dan memuji keberanian dari Miko, serta menjelaskan semua yang dia ketahui kepada Miko. Godmother memberitahunya jika dia akan menyelesaikan masalah Miko dengan kuil itu, dan nantinya mereka bertiga akan bertemu dengan monster besar itu. Jadi seperti itu lanjutan cerita untuk anime di season 2 nantinya jika ada. Meski di akhir episode terakhirnya sedikit berbeda, namun itu tidak mengubah jalan ceritanya, dan malah jadi lebih bagus. Di season 2 nanti akan hadir karakter baru, yaitu Sindorom, dan juga ceritanya akan jauh lebih seru. Untuk kalian yang penasaran, bisa langsung membaca manganya saja, mulai dari chapter ke-23 untuk melihat perbedaannya juga. Oke, itu saja yang Mimin berikan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Subscribe jika kalian suka dengan pembahasan dari saya. Like jika kalian suka video ini. Share juga ke komunitas kalian. Dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Atau ada rekomendasi manga untuk admin bahas. Oke, sampai bertemu di pembahasan berikutnya.